Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, semua sehat-sehat. Saya selalu berdoa karena kemarin cuaca waktu kita gabungan di Kampung Karuhun tidak bersahabat ya. Ya ada hujan, terus adik-adik kita, anak-anak kita juga, anak-anak muda juga berenang sedemikian lama. Saya berdoa supaya tidak ada yang sakit. Wah, ini udah dimunculkan ini. Nggak apa-apa. Ya, jadi kita bersyukur untuk kemarin seharian, minggu kemarin seharian Tuhan sertai kita, amin. Kita happy, kita sukacita bersama ya. Semuanya boleh menikmati kebersamaan karena ulang tahun gereja. Terima kasih juga untuk kaum bapak ya yang melayani acara, juga anak-anak muda. Terima kasih kerja kerasnya. Terus kemudian tim sekolah minggu yang mengatur anak-anak sekolah minggu. Beri tepuk tangan dong buat mereka semuanya. Terima kasih berjalan dengan lancar, tidak ada kecelakaan marabaya walaupun yang pakai mobil pribadi, betul? Saya merasakan Tuhan begitu berkenan dan menyertai. Waktu saya berangkat ada matahari yang terus, saudara lihat nggak matahari yang bundar terus ikutin? Ya, itu saya bilang Tuhan itu confirm dengan kami bahwa Engkau menyertai kami. Betul nggak saudara selama di tol Cisandau? Ya ada kan cuaca ekstrem tidak bisa prediksi, tapi kita bersyukur kemarin tepat waktu ya. Hujan bolehlah, tapi kan kita sudah selesai ya. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya kedua kali ya bawa firman karena besok kemungkinan besar minggu kedua, minggu ketiga saya ke China, saya tidak bisa hadir di gereja. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Saudara kalau lihat gambar ini, saudara kepikir apa ya? Ikan apa ini? Ikan cupang ya? Ya, ikan cupang ya. Saudara, saya dari binatang, semua binatang ini, saya senang ikan saudara. Tapi hari ini saya bukan berarti jualan ikan ya, enggak ya. Tapi saya ingin saudara bisa mengambil poin lah. Saya pikir Tuhan apa yang saya harus bisa sampaikan sehingga jemaat bisa mengambil poinnya. Saudara kalau kita lihat ikan cupang, terus lihat ini ikan cupang termahal di dunia saudara. Waduh, saudara apa yang saudara lihat? Terus lihat, wah, terus lihat saudara, wah, ini ikan ciptaan Tuhan saudara. Terus, ya ini biasa saja lah ya mungkin ya. Ya. Banyak perasaan sih. Ya. Cuman 5 ya, di downloadnya cuman 5. Oke deh. Kembali lagi yang bagus banget saudara. Ya. Balikan lagi kepada yang bagus banget. Ya. Saudara kalau saudara lihat ikan ini saudara bilang apa? Wow. Indah banget. Kalau saudara download nanti di Google lihat ikan cupang tercantik sedunia. Tidak ada satupun saudara nggak kagum. Dahsyat banget, indah sekali, luar biasa itu saudaraku. Segala warna ada di ikan itu, saudara. Ya, coba lanjut. Dahsyat banget, saudara. Ya, saudara saya yakin bahwa orang jahat, orang baik, semua seluruh dunia ini senang keindahan, betul nggak? Penjahat pun saya pikir senang keindahan, betul nggak? Ya, saudara kalau saya lihat ikan cupang ini, melihat indah saudaraku, saya akan mulai berpikir, tertarik. Kenapa ya kok bisa indah? Berapa ya harganya? Saudara kadang-kadang orang tertarik pada sesuatu karena dengan mata dia melihat keindahan. Betul nggak? Kalau jelek saudara, emang gue pikirin, lihat aja males gitu ya. Saya yakin setiap orang senang keindahan. Nah maka itu saudaraku Tuhan ya merindukan kehidupan saudara dan saya ini indah. Amin. Ya, kehidupan ilahi itu adalah kehidupan ilahi yang sangat indah. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki kehidupan ilahi yang indah. Karena saudara kehidupan ilahi yang indah itulah yang membuat semua orang tertarik. Betul gak? Orang gak tertarik
saudara kepada sesuatu yang jelek. Orang tertarik sesuatu yang indah. Apalagi itu kehidupan ilahi. Kenapa saya bilang seperti itu saudaraku? Saya tahu bahwa di luar sana agamanya apapun, Buddha, Hindu, apapun lah. Dan banyak bermunculan agama-agama baru sekarang ini. Saya percaya mereka punya kerinduan sama. Mereka ingin ada kehidupan ilahi yang kita miliki. Kenapa? Karena pada waktu mereka diciptakan, semua manusia diciptakan, itu hanya dua unsur. Unsur debu dan unsur God factor. Unsur hembusan nafas. Itulah kehidupan ilahi. Makanya kalau saudara dan saya memiliki kehidupan ilahi yang indah, saya percaya mereka akan tertarik kepadamu. Betul nggak saudara? Ya, hari ini saudaraku kita akan belajar bahwa hidup kita menjadi surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Ikan cupangnya sudah selesai ya, saya jualan tutup lagi. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Dua Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dan Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus. Saudaraku, kalau saudara bicara surat, itu saudara mendapatkan pesan dari surat itu, betul nggak? Saudara mengerti apa yang dimaksud di surat, ya. Jadi kalau di kita Tuhan bilang kamu, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus adalah surat Kristus, berarti lewat hidup kita, saudara, orang bisa lihat cerita tentang Kristus, betul nggak? Ya, karena kita bisa dibaca oleh semua orang. Ya, hidup kita bukan cerita kita lagi. Bukan cerita Yus yang hebat, Yus yang ini, Yus ini. Bukan. Selama masih ada Yusnya, Tuhan akan buat sedemikian rupa diremukkan. Karena kita surat Kristus. Betul nggak? Amin. Yang bisa dibaca semua orang. Semua cerita tentang Kristus. Orang bisa lihat tentang Kristus. Lewat hidup kita, saudara. Ya, hidup yang serupa dengan Kristus, ya, itu tujuan Tuhan. Saudara dan saya menjadi surat Kristus. Saudara akan bertanya, emang bisa mbak kita? Kita lihat, ini sudah sering disampaikan, tapi saya mau terus teguhkan. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan 4. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu
boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena Tuhan rindu saudara menjadi surat Kristus, saudara dan saya. Tuhan berikan anugerah, kemampuan apa? Dia menganugerahkan janji-janji, ya kan? Yang berharga dan yang sangat besar. Supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput daripada hawa nafsu dunia. Jadi sebenarnya bagian Allah sudah selesai. Dia bisa pastikan bahwa saudara dan saya bisa menjadi surat Kristus. Kenapa? Karena dari bagian Tuhan, Tuhan sudah memberikan fasilitas. Saudara dipastikan mampu, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi Tuhan menganugerahkan janji yang berharga. Supaya kita boleh mengambil dalam kodrat ilahi. Kalau kita tidak mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita tidak pernah mengalami kehidupan ilahi. Betul nggak? Dan kita luput dari hawa nafsu dunia. Kita menjadi satu pribadi yang lain. Kita memiliki kehidupan ilahi, joy. Itu yang membuat hidup kita indah. Orang tertarik dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau dikatakan, bisa nggak saya jadi surat Kristus? Bisa. Amin. Tapi hidupku masih A, B, C, D, E, F, G. Ini yang kita kupas tuntas hari ini. Saudara. Masalahnya adalah dunia, pola dunia atau keserupaan dunia yang seringkali itu menjadi sumber masalah untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saudara harus sadari bahwa pola dunia, cetakan dunia, keserupaan dengan dunia itu seringkali menjadi sumber masalah. Ya, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita keburu terlanjur, saudaraku, dicetak oleh dunia. Ya, kalau sin nature, sifat dosa, saudara, itu sudah nggak masalah lagi buat kita, betul nggak? Karena sifat dosa sudah dihancurkan di kayu salib. Ya, sifat dosa itu bahasa Inggrisnya adalah sin nature. Ya, sifat dosa nggak masalah, itu sudah ditanggulangi oleh kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Manusia lama kita sudah disalibkan. Itu enggak masalah lagi. Itu sudah ditanggulangi. Tetapi yang jadi masalah adalah sin habit. Kebiasaan dosa. Ngerti ya? Jadi kalau tabiat dosa, sifat dosa kita udah beres. Tapi kalau kebiasaan dosa, sin habit. Saudara, ini yang sekali menjadi sumber masalah. Ya, dan itu sudah terlanjur terbangun dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, iblis terus sebelum kita percaya kepada iblis terus mempengaruhi, ya, pikiran kita, pola dunia itu terus dicetak dalam hidup kita. Kita lihat, nah ini yang sin habit, kebiasaan dosa ini yang harus ditanggulangi. Karena selama kita masih memiliki terus kebiasaan dosa kita pelihara, kita tidak pernah akan menjadi surat Kristus. Kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Maka itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ternyata kebiasaan dosa itu tempatnya di pikiran, saudaraku. Ya, kadang-kadang saudaraku, pikiran ini yang sudah dicetak oleh dunia. Misal, ya, dunia sudah mencetak bahwa keberhasilan adalah kalau saya punya uang, punya mobil, punya rumah, punya sawah. Keberhasilan ketika saya terpandang, terkenal, ya. Kemudian ada lagi tentang uang. Uang adalah segalanya.
Ada lagi tentang penderitaan dan segala macam. Yang tanpa kita sadari itu mencetak pola pikir kita. Sehingga logika kita menjadi logika yang manusiawi. Dan ketika dia tercetak dalam pikiran kita, inilah yang kita menjadi acuan untuk mengambil keputusan. Betul enggak? Ya, itulah kebiasaan dosa itu ada di pikiran saudara. Semua ya, ada yang berkata bahwa oh suku ini begini, suku ini, kita bawa terus. Ya, kita memandang sesuatu itu seperti dunia memandang. Ya, segala tanpa kita sadari kalau kebiasaan dosa, sin habit ini terus kita pelihara, tidak ada pembaruan budi, saudaraku, tidak ada perubahan pikiran, maka itu dikatakan tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, oleh karena firman. Saudara, maka kita akan terus memakai manusiawi kita, logika manusiawi kita, pikiran-pikiran manusiawi yang sudah dicetak oleh dunia, terlanjur dicetak bertahun-tahun, itu untuk mengambil keputusan, untuk merespon segala sesuatu, betul nggak saudara? Bagaimana mungkin kita menjadi surat Kristus? Kita akan serupa dengan dunia. Nah, ini yang harus kita tanggulangin saudaraku. Satu-satunya cara harus mengubah logika manusiawi ini menjadi logika ilahi. Bagaimana caranya? Harus dirubah. Ya, supaya si logika pikiran ini tidak didasarkan oleh cetakan dunia, oleh banyak hal, ya, pemikiran-pemikiran dunia, tapi dicetak secara ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Harus ada new habit. Apa itu new habit? Kebiasaan yang baru. Kebiasaan dosa, sin habit, bahasa Inggrisnya ya, hanya bisa dirubah oleh new habit. Kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru ini adalah kebiasaan yang baru untuk menggantikan kebiasaan dosa. Kebiasaan yang baru ini, itu kebiasaan pembaruan budi yang selaras dengan firman. Ya, cara berpikir kita tidak lagi dipengaruhi oleh kebiasaan dosa, oleh cetakan, tapi cara berpikir kita dipengaruhi oleh firman, selaras dengan firman. Dan ini hanya bisa terjadi oleh karena pekerjaan roh dan firman. Inilah bagian kita, saudara. Kenapa ada banyak orang tidak menjadi surat Kristus, malah menjadi batu sandungan. Tidak indah hidupnya di banyak orang. Orang tidak tertarik mengikut Kristus. Karena semuanya menurut pandangan mereka jelek. Lebih jelek dari dunia. Bagaimana saya bisa ikut? Betul nggak saudara? Hanya keindahan yang membuat orang tertarik. Saudara, tadi saya bilang ikan cupang. Saudara akan tertarik, saya akan buka terus. Berapa harganya? Bagaimana caranya? Hanya keindahan yang bisa menarik banyak orang. Dan Tuhan ingin hidup kita indah. Tapi kalau saudara tidak mengubah kebiasaan saudara, dan masih membiarkan sin habit, kebiasaan dosa menguasai hidup saudara, saudara tidak terus memikirkan ya untuk perubahan akal budi, saudara biarkan Tuhan terus mengubah, maka saudara tidak akan pernah menjadi surat Kristus. Apa yang harus menjadi bagian kita? Ada banyak orang, saudaraku, sering kali dengar firman. Di gereja dengar firman, di komsel dengar firman, PA dengar firman. Ya, belum sekarang YouTube bisa setiap saat saudara bisa dengar firman, betul nggak? Mau minta pembicara model apapun, saudara bisa dengar firman. Tapi kenapa tidak ada change of life? Tidak ada perubahan hidup dalam orang itu. Ada banyak orang dengar firman dari pagi sampai malam. Kenapa tidak berubah hidupnya? Saudara, karena firman Tuhan bagi orang itu hanya menjadi wacana. Selama saudara menjadikan firman, oh iya saya udah tahu. Saya kemana udah dengar. Hamba Tuhan tuh bilang tuh, dibicarakan tuh, didiskusikan. Oh iya, oh begini menurut saya hikmat Tuhan belum bisa didiskusikan berjam-jam. Tapi kalau itu tidak kau hidupi, itu akan menjadi wacana. Tidak akan pernah menjadi perubahan hidup. Tidak akan menjadi new habitmu. Jadi saudara harus pastikan bahwa firman itu tercetak dalam hidup saudara. Amin. Ya,
Karena hanya firman yang terus menjadi daging, yang tercetak, itu yang baru bisa mengubah hidup. Kalau kita bisa berubah hidup kita menjadi surat Kristus. Karena kita tidak pernah bisa mengubah hidup kita sendiri. Amin. Jadi saudaraku, new habit, kebiasaan baru kita adalah sekarang. Bagaimana caranya menggantikan pola pikir saya yang terlanjur dicetak oleh dunia ini dengan firman. Bagaimana cara? Saya tidak akan menjadikan firman yang saya dengar hanya menjadi wacana. Saya harus renungkan, saya harus deklarasi, saya harus hidupi. Amin. Sampai saudara, kenapa sih kita harus deklarasi, kita harus renungkan? Karena dengan demikian kau yakinkan dirimu dan itu tercetak dalam hidupmu. Dan menjadi daging saudara. Dan itulah yang dinamakan change of life. Perubahan hidup. Orang bisa ikut Tuhan puluhan tahun tapi hidupnya gak berubah. Betul gak saudara? Dia tidak pernah bisa menjadi surat Kristus. Akhir-akhir ini saya sangat sedih. Saya selalu bilang tuh sama Mbak Minton berdoa. Saya melihat di tayangan televisi semua kejahatan. Hampir semuanya di baliknya orang Kristen. Lihat aja. Yang dibunuh, yang bunuh diri, yang ini, yang itu. Pemakamannya lihat ada salib. Betul. Hampir jarang orang muslim. Saudara. Padahal kita minoritas. Bagaimana mungkin kita menjadi surat Kristus? Saya yakin dari ujung dia lahir baru ataupun dia sudah menjadi Kristen. Dia sudah dengar firman Tuhan terus menerus. Tapi hidupnya tidak mengubah pola pikirnya. Tidak merubah hidupnya. Kenapa? Karena dia berpikir firman hanya wacana. Hanya cerita. Hanya dongeng. Ya saya tahu. Bosan sama yang saya dengar. Firman itu kan begini, begono. Selama engkau tidak pastikan bahwa firman itu mengubah gaya hidupmu, kau tidak pernah berubah. Kau gak akan pernah bisa jadi surat Kristus. Ya, kita harus sampai pastikan bahwa hidup kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Tidak lagi menjadi logika, tidak lagi memakai logika manusiawi, tapi memakai logika ilahi. Saya bersyukur saudaraku. Hari demi hari kalau saudara baca saat teduh, ya di daily devotion, saudara lihat bahwa terus diajarkan tentang bagaimana mati daging. Betul nggak saudara? Ada banyak sekarang orang yang mempersiapkan diri untuk mengejar kesuksesan. Mempersiapkan diri untuk mengejar kesuksesan. Dipersiapkan. Ada banyak orang, anak Tuhan juga begitu. Ya, dia mempersiapkan diri untuk jadi terkenal, menjadi kaya, menjadi ini. Dia lupa. Dia cari quote-quote ya, perkataan orang-orang sukses. Apa sih rahasia dia sukses? Aku akan ikuti. Dia lupa bahwa secara ilahi kesuksesan bukan begitu caranya. Tapi kesuksesan kau harus mempersiapkan kematian daging. Betul enggak saudara? Tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diakui. Betul enggak? Tidak dilayani. Tidak dihargai. Saudara, hari-hari ini saya mempersiapkan diri saya. Tuhan, mari hancurkan saya. Kalau saya dengar apa kata orang-orang lain menghina saya mempersiapkan hati saya mengampuni dia. Itu yang harus dipersiapkan. Itu kunci kesuksesan, betul nggak? Itu logika ilahi. Tapi ada banyak orang mempersiapkan kunci kesuksesan. Bagaimana saya hebat, bagaimana saya sukses dengan memakai kunci-kunci orang lain yang sukses. Dia tidak mengerti bahwa orang yang tersukses di dunia hanyalah Yesus. Amin. Kenapa kita nggak ikuti jejak dia? Saudara, dari awal dia lahir 30 tahun, dia hanya mempersiapkan untuk mati daging. Betul nggak? Dia mempersiapkan hidupnya untuk mati di kayu salib. Makanya itu dia orang sukses. Tuhan meninggikan dia lebih tinggi dari apapun. Tidak ada kesuksesan di firman Tuhan di kehidupan ilahi tanpa penderitaan. Amin. Itu kan logika ilahi saudara. Betul enggak? Jadi ketika kau tidak dihargai, kau tidak dikenal, kau diomongin orang, kau dijadikan gunjingan. Saudara, kau harus persiapkan Tuhan. Aku mau sukses di dalam Engkau. Aku persiapkan untuk mengampuni. Aku persiapkan untuk mengasihi. Aku persiapkan untuk mendoakan. Ketika aku tidak terhormat, aku persiapkan. Itu yang kita persiapkan. Itulah surat Kristus. Amin. Tapi kalau kita mulai, kok aku gak dihormati ya? Aku tersinggung.
Kenapa aku tidak terkenal? Kenapa saya tidak dihargai? Kau lelah, saudara. Capek. Kehidupan yang seperti itu kehidupan yang tidak berbahagia. Amin. Maka itu perlu sekali perubahan logika ilahi. Kenapa? Karena pengambilan keputusanmu, responmu, itu tergantung apa yang kau pikirkan. Betul nggak? Saudara kalau lihat kualitas rohani seseorang, nggak usah lihat itu dipakai Tuhan luar biasa. Lihat aja respon dia. Lihat aja pengambilan keputusan dia. Karena pengambilan keputusan seseorang menunjukkan kualitas orang itu. Betul? Misal nih Hagai. Ya sungguh-sungguh dia dipakai Tuhan. Misal ya Hagai jangan ini ya karena dia bujang. Tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk menikah dengan Miriam yang muslim. Sudah tahu kualitas dia. Betul nggak? Benar? Saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi pengambilan keputusan saudara memasukkan anak saudara dengan nyogok. Itu kualitas saudara. Betul nggak? Sama dengan respon saudara. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi saudaraku, seseorang baru dapat dikatakan mengalami firman yang hidup. Kalau firman yang bekerja dalam hidupnya mulai bermanifestasi dalam keseharian. Betul nggak? Baru dia berubah. Kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-22. Ini sangat keras saudara, tapi ini karena kita harus menjadi surat Kristus. Saya akan bacakan ya. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama, harus ditanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lanjut. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Selama saudara tidak pernah menanggalkan kebiasaanmu. Ya, sin, habit. Kau tidak akan pernah mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran ya. Jadi kau harus menanggalkan itu. Terus lanjut. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Lanjut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi janganlah beri kesempatan kepada iblis. Satu lagi ayat ya 28-nya. Orang yang mencuri janganlah ia, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkurang. Artinya ada change of life, ada perubahan hidup. Yang tadinya mencuri ya nggak mencuri lagi lah. Ada new habit, ada kebiasaan baru. Kebiasaan lama dia mencuri, kebiasaan baru dia tidak mencuri lagi. Ya, bagaimana itu terjadi harus dipastikan bahwa firman betul-betul tercetak dan itu termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, firman itu harus menjadi daging. Ya. Maka itu terus bangun ulang kebiasaan baru, ya. Merenungkan firman, saat teduh, doa intim dengan Tuhan itu kebiasaan baru. Amin. Karena dengan kebiasaan barulah kau akan mengalami pembaruan akal budi. Hidupmu akan berubah. Kau akan menjadi surat Kristus. Amin, saudaraku yang kekasih. Saya rindu sekali saudaraku bahwa saya tahu bahwa dunia ini memerlukan saudara dan saya karena di dalam hidup kita ada kehidupan ilahi. Whatever di agamanya apa, karena itulah God factor, itulah faktor Tuhan yang ada di setiap manusia dan pasti kalau dia menemukan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti mereka akan tertarik. Gak peduli agamanya apa, saya sangat yakin itu. Ya, kita dibaca semua orang, sangat yakin itu. Saya terus berdoa Tuhan di masa-masa sebelum saya pensiun Tuhan. Mari dengar, saya pengen dengar ada seseorang yang haus. Karena saya rindu saya menjadi surat Kristus. Saudara, kenapa kita dibaca? Karena diberitakan saja belum cukup, amin. Tapi dia harus dibaca lewat hidup kita.
Amin. Maka itu kita tidak bisa memakai jalan sukses yang penuh dengan hawa nafsu, saudaraku. Amin. Tidak ada lain kecuali kematian daging. Saudara, kalau saudara teliti di daily devotion ya, di saat teduh tiap hari, dia bilang gini, kemarin diingatkan saya sama Santi, bahwa ketika engkau mati daging, saudara, mati dari marah, ambisi, apapun itu yang kedagingan, hawa nafsu, saudara, itu seperti bau yang menyengat, bau harum yang menyengat di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Ketika Tuhan mencium bau sengatan, dia tidak bisa tahan untuk melakukan perkenanan dalam hidupmu. Kedaulatannya, mujizat dalam hidup. Karena harus mulai dari kematian daging, baru ada kemuliaan. Betul? Jadi itu harus menjadi kebiasaan kita. Kalau kita disakiti masih tersinggung, persiapkan diri kita. Amin. Untuk saya mengalami hati pengampunan yang luar biasa. Sehingga pada waktu manifestasi sehari-hari, betul-betul aku dengar apapun di telingaku. Tidak saya buat-buat, aku mengampuni dia. Mengasihi dia. Itu harus diulang-ulang, saudara. Kalau enggak, firman Tuhan tidak akan pernah terjadi. Hanya orang-orang mati daging, dia yang bisa menjadi surat Kristus. Kehidupan Kristus dibaca. Amin. Saudara, dalam kegerakan yang sekarang orang boleh show up dengan subscriber, betul enggak? Orang bisa di YouTube, bisa ini follower dan segala macam, saudara. Orang bisa praktekkan saya punya karunia kesembuhan dan segala macam. Tapi berita hari ini justru di tengah-tengah masa sulit, kegelapan, kau harus mempersiapkan hidupmu untuk mati daging. Supaya terang Tuhan bercahaya. Selama kau tidak mati daging, terangmu tidak akan pernah bercahaya. Garammu tidak akan pernah dirasa oleh banyak orang. Betul? Amin, saudara. Dan tidak akan pernah kita menjadi surat Kristus. Maka itu selalu bilang, Tuhan, aku mempersiapkan diri saya bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal, untuk aku dapat panggung. Tapi aku mempersiapkan diri untuk disakiti, untuk dijolimi. Seperti bodoh menurut dunia. Karena ini tidak populer, saudara, betul enggak? Tapi itu yang harus kita jalan. Betul enggak, saudara? Karena itulah bau harum yang menyengat Tuhan. Ketika dia bau, dia tidak tahan-tahan untuk membawa engkau masuk dalam kemuliaan. Perkenanan mujizat pun tidak ada yang mustahil. Karena dia lihat hidupnya tercetak dalam hidupmu. Betul? Amin, saudara. Nah, saudaraku, beri waktu saya sedikit lagi. Respon dan pengambilan keputusan itu paling gampang untuk dinilai. Menunjukkan kualitas orang. Betul? Saudara tidak perlu lihat dia, wah gimana. Tapi bagaimana dia mengambil keputusan. Karena seringkali pengambilan keputusan itu didasarkan oleh logika. Logika manusiawi membuat pengambilan keputusan manusiawi. Betul? Logika ilahi membuat pengambilan keputusan kita ilahi. Jadi kita bisa lihat dari pengambilan keputusan. Respon itu juga menjadi satu ukuran, saudara. Bagaimana kita menjadi surat Kristus atau tidak. Kenapa? Karena kita ini berinteraksi satu dengan yang lain. Betul enggak? Betul enggak, saudara? Kita hidup ini bersosialisasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Dan respon atau reaksi itu dua aspek kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap sehari-hari. Disitulah menentukan kita masih hidup dalam daging atau sudah mati daging. Apa itu respon? Saudara, respon itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh jati diri kita, oleh firman. Itu respon. Berarti respon itu positif, saudaraku ya. Jadi respon itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh jati diri kita sebagai ciptaan baru dan dari firman Allah. Yang mempengaruhi respon kita adalah firman, logika ilahi. Orang yang memiliki logika ilahi, responnya selalu ilahi. Reaksi apa? Reaksi selalu negatif. Kenapa? Karena reaksi selalu dipengaruhi keadaan. Ya, selalu dipengaruhi oleh keadaan, bukan yang ilahi.
Ya, jadi respon dengan reaksi ini seringkali termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu menentukan apakah kita berubah atau enggak. Betul enggak, saudara? Nah, makanya saudara, kalau orang terus dalam hidupnya bukan respon yang dia lakukan, tapi reaksi yang terus dia manifestasikan, maka dia pasti akan mengekspresikan emosi negatif terus-menerus dalam kehidupan sehari-harinya, dan dia akan menjadi lelah dan capek, saudara. Ngerti ya? Boro-boro menjadi surat Kristus. Tetapi orang yang memiliki respon selalu memberi solusi, membangun bagi banyak orang. Contohnya saudara, contoh ini, mungkin banyak contoh tapi saya mau kasih contoh. Suatu saat ada seseorang yang kaya. Dia akan pergi ke restoran, dia ingin makan saudara. Nah orang kaya ini tidak mau menunjukkan kekayaannya. Jadi dia memakai pakaian yang sangat sederhana. Sehingga orang gak lihat dia orang kaya. Dan dia pergi ke satu restoran. Kemudian dia pesan sesuatu. Tapi pelayannya saudaraku betul-betul tidak menghargai dia. Tidak menghormati dia. Dia tidak dilayani dengan baik. Bahkan acuh tak acuh. Bahkan melukai dia dengan kata-kata yang kasar. Sampai kemudian datanglah seorang yang kaya. Dia sama-sama makan di restoran. Tapi pelayan itu menyambut yang kaya. Beda dengan yang sederhana walaupun dia kaya. Sampai suatu ketika saudaraku owner dari restoran ini. Ya pemilik restoran ini karena kenal si bapak yang sederhana ini. Dia pikir kurang ajar banget ini anak buah saya. Saya tahu dia kaya. Kenapa dia dilayaninya seperti itu? Dia panggil pelayannya saudaraku. Kamu ya, kok nggak sama memberikan pelayanan kepada orang kaya dan kepada orang ini? Kamu tahu nggak siapa dia? Dimarahin habis saudara si pelayannya. Kemudian si orang sederhana ini makan, dia happy saja, saudaraku, seperti tidak ada terjadi sesuatu. Ya dia nyaman saja, dia makan dengan enak. Kemudian si pemilik perusahaan ini, pemilik restoran ini, owner ini bilang sama si orang sederhana, orang kaya yang mengaku sederhana gitulah ya. Terus dia bilang, Bapak kenapa sih gak marah? Saya aja yang melihat, seringkali gitu ya, yang melihat lebih kepo ya. Saya aja yang lihat marah besar. Saya marahin itu anak buah saya. Kenapa dia perlakukan Bapak seperti itu? Saya lihat Bapak seperti tidak terjadi sesuatu. Bapak makan dengan lahap, Bapak happy, Bapak sukacita. Apa sih yang membuat Bapak begitu? Terus dia bilang begini, saya datang ke restoran ini saya mau makan. Saya nggak mau selera makan saya hilang. Hanya gara-gara saya memberikan kendali hidup saya kepada pelayan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau engkau bereaksi negatif, kau sedang memberikan kendali keadaan. Ada banyak orang nggak bisa tidur karena diomongin orang. Betul? Karena dia sedang memberikan kendali hidupnya kepada orang itu. Capek deh, betul nggak saudara? Dia bilang begini, saya mau makan dengan damai, jadi saya nggak mau sedikit pun yang merusak damai saya makan enak, hanya gara-gara pelayanmu yang melakukan saya seperti itu. Itulah namanya respon. Ngerti ya? Biasanya orang yang bereaksi seperti kanak-kanak, saudara. Coba Moses, Nek minta permen. Nenek bilang, minta permen. Orang yang bereaksi negatif, saudaraku, selalu memiliki emosi yang negatif. Betul? Ini yang sederhana saja, saudara. Kita belajar untuk menjadi surat Kristus, betul nggak? Jadi yang sehari-hari aja, betul nggak? Kau mau biarkan kendali hidupmu suami istri, ya? Jangan sampai istrimu nggak bikinin kopi, terus kok nggak saat teduh, ya kan? Nggak doa, berkurang rasa kasihmu. Itulah kematian daging. Kadang kita harus dipurukkan untuk kita tidak dihargai, tidak diakui, tidak dilayani, tidak dihormati lewat siapapun. Betul nggak? Tapi percayalah, kalau kau persiapkan dirimu untuk itu, baumu menyengat harum di hadapan dia. Kau akan mengalami kemuliaan dan
surat Kristus terjadi atas hidupmu. Amin. Itu bedanya respon dan reaksi, saudara. Orang ini, orang kaya ini, dia bisa marah, kurang ajar nih. Kalau saya masih kedagingan, orang itu masih kedagingan, dia akan, pelayan, dia keluarin depositonya. Nih deposito saya. Oh tahu aku ini orang kaya. Enak aja loh. Betul nggak saudara? Karena pengen dihormati. Betapa seringnya saudara kita terluka. Kenapa? Karena keburu cetakan dunia terlanjur dalam hidup kita. Betul. Kita harus buat new habit, kebiasaan yang baru. Untuk mati secara daging. Aku mau diomongin apa, dijolimin kayak apa. Aku tidak mau kehilangan damai sejahtera. Oke, kalau memang saya salah, saya bertobat. Betul nggak? Tapi tidak mengurangi damai sejahtera. Jangan juga nggak bertobat, itu namanya keras kepala saudara. Kalau dinasihatin. Tapi bukan mengurangi damai sejahtera. Itu hidup saya tidak dikendalikan oleh semuanya. Oleh sekitar saya, oleh ini, oleh itu, oleh itu. Ya, ketika mungkin saya perlu dilayani, ternyata tidak dilayani. Seharusnya saya punya hak untuk dihormati. Seharusnya saya ini istri punya hak untuk disayang sama suami. Tapi saya hitung-hitung dari 2 bulan gak pernah sayang-sayang. Emangnya apa sih? Saya mau keluarkan tanduk saya. Saudara, itu gak akan jadi surat Kristus, betul gak? Soalnya tidak pernah mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu, betul? Tetapi kita harus persiapkan. Sekalipun suami saya punya hak untuk disayang. Suami saya tidak menyayang, saya tetap sayang sama dia. Nah begitu kan? Saudara, keputusanmu itu membuat bau harum di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun saya diperlakukan tidak adil, saya tetap mengasihi majikan saya tetap mengasihi pemimpin saya. Saudara, hari demi hari, saya selalu punya komitmen hari ini. Ini sangat bicara saat teduh hari demi hari kepada hidup saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau persiapkan hidup saya sama seperti Engkau mengikuti jejak kakimu, yaitu mati daging. Kau mempersiapkan dirimu untuk mati daging. Saya tidak mempersiapkan hidupku untuk sukses, untuk terkenal. Untuk apa? Itu saya sedang mengejar sesuatu yang salah, betul? Tapi aku mau ikuti jejakmu, karena engkaulah orang tersukses di dunia. Jadi aku mesti ikutin dia. Aku gak mau percaya itu, orang-orang sukses di dunia. Gimana cara, gak mau. Aku mau hanya belajar dari engkau. Dan engkau hanya mengajarkan satu, kematian daging. Memang tidak populer, tapi justru disitulah kau akan diangkat tinggi. Kau akan menjadi orang-orang sukses. Saudara, bicara surat Kristus, bicara Yesus dibaca semua orang. Tidak ada jalan lain kecuali kau hidup merespon segala sesuatu dengan benar. Tidak ada reaksi. Amin. Kita tidak bisa bilang gini, aku begini nih gara-gara kamu. Gara-gara A, B, C, D, E, lama-lama Tuhan. Suatu ketika ada seseorang, saudara, dia bilang, saya trauma banget sama Tuhan. Orang tua saya doa, minta kesembuhan. Kurang apa orang tua saya? Dia melayani sungguh-sungguh. Wah, habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Kenapa tidak disembuhkan kemudian mati? Kemudian, dia bisa hitung lah, saudara. A, Tuhan gak sembuhkan. B, Tuhan begini. C, Tuhan begini. Nah sekarang kalau anak saya sakit, saya gak mau doa sama Tuhan. Karena dia trauma. Karena dia tidak lagi percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang sama, yang dia berdoa untuk bapaknya, itu tidak terjadi. Dan dia takut kalau dia doain anaknya, mati juga kayak bapaknya. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, gak bisa jadi surat Kristus karena trauma, betul gak? Trauma kepada pemimpin, trauma kepada saudara seiman, trauma kepada semuanya saudara. Tapi saya mau katakan, kenapa dia trauma? Karena dia tidak mau jalan kematian daging. Kalau dia mau kematian daging, dia akan berkata, Tuhan, sebenarnya aku punya hak untuk disembuhkan. Aku berdoa untuk Bapak, aku punya hak disembuhkan. Tapi aku tahu, apapun kau sayang sama aku gak mau pertahankan hak saya. Silakan Tuhan berdaulat.
mengatur semua. Kan begitu harusnya. Kenapa seringkali kita tidak mengalami? Karena banyak hak yang kita pertahankan. Dan itu membuat kita tidak menjadi surat Kristus. Makanya Tuhan bilang, kalau saja ada perselisihan di antara kamu, berarti dua-duanya tidak akurat. Dua-duanya masih mempertahankan hak. Hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk gua paling benar, hak untuk itu, hak untuk ini. Saudaraku, saya bukan hebat, tapi hari ini saya juga bersama dengan saudara mempersiapkan untuk tidak mempertahankan hak. Kenapa? Supaya aku menjadi surat Kristus. Amin. Amin, saudara. Memang tidak populer, ya. Bodoh menurut dunia. Kamu mau aja diinjek-injek. Kamu mau aja diberlakukan kayak belawan dong. Gak populer. Gak sesuai dengan dunia. Tapi itu jalan-jalan satunya untuk menjadi sukses. Saudara, apakah kita mau? Kalau mau, itu akan menjadi bau harum yang menyengat. Dan saya percaya, tidak tahan-tahan, Tuhan akan berkenan kepadamu. Berdaulat, membuat mujizat, melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Karena didapatinya, Kristus tercetak dalam hidupmu. Tidak ada lagi daging yang muncul. Betul nggak? Dan itu dibaca semua orang. Dia adalah surat Kristus. Waduh, dia orang. Ampun deh, udah digituin masih ada mengasihi. Ampun deh. Seharusnya kalau bisa dia ceraiin itu suami. Kok bisa ya? Kalau engkau nggak punya new habit, kau memang tidak bisa. Betul nggak? Kebiasaan baru harus dibangun dalam hidupmu. Yaitu apa? Mengganti logika manusiawi menjadi logika ilahi. Dengan cara apa? Renungkan firman. Karena hanya pekerjaan roh dan firman yang bisa mengubah gaya hidup, pola pikirmu. Dan ketika engkau melakukan itu, kau berkata, aku enggak masalah tuh. Aku enggak sakit hati. Kenapa ya? Tuhan sudah mencetak firman dalam hidupmu. Kalau dulu, wow, labrak sayang. Kenapa ya sekarang enggak? Karena engkau sudah punya kebiasaan yang baru. Dan kau dilihat banyak orang, dibaca semua orang. Surat Kristus. Karena hidupmu berubah. Tapi kalau tidak, saudara, seberapa lama kau ikut Tuhan, hidupmu tidak akan pernah berubah. Kau terus bereaksi. Kau tidak pernah memunculkan respon yang ilahi. Pengambilan keputusanmu tidak ilahi. Tapi pengambilan keputusanmu didasarkan atas logika dan manusiawi. Tidak populer mungkin, tapi saya menantang saudara. Mari sama-sama kita menjadi surat Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Kami tahu siapa diri kami Tuhan. Kami tidak mau tertarik dengan cara-cara dunia, mempersiapkan diri untuk menjadi sukses, terpandang, terkenal, kaya, penuh dengan ambisi, penuh dengan ekspektasi, melakukan cara-cara seperti dunia. Oh Tuhan, itu bukan kami lagi, bukan milik kami. Karena kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami harus ikuti jejak-Mu. Dan jejak-Mu sejak semula adalah kematian daging. Engkau menjadi hamba semua hamba. Engkau tidak pernah mempertanyakan hak sedikit pun. Ketika engkau diludahi, ketika engkau dikatakan hal yang kotor, ketika engkau harus naik di kayu salib, ketika engkau dihajar, engkau tidak dihormati, dilecehkan, direndahkan. Di kayu salib engkau bisa berkata, Tuhan, ampunilah mereka yang tidak pernah mengerti apa yang mereka lakukan. Saudara, itulah yang seharusnya kehidupan yang kita lakukan sama seperti Yesus. Maka itu Tuhan, kami mau mempersiapkan hidup kami untuk mengalami hal-hal yang mungkin sakit,
kami dihina, kami dilakukan banyak hal. Sama seperti Yesus mempersiapkan diri penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, sehingga dia menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi yang kau pandang mulia seturut karya. Angkat tanganmu saudara. Biarlah lagu ini, pujian ini mencetak hidup. Dan setia kepadamu, jadikan aku indah, jadikan aku indah. Yes, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepada. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang memandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepada. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang memandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia, dan setia, dan setia, setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kemampuan, anugerah firman Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk mati daging. Karena setiap hari kami mati daging, Tuhan, bau harum itu sampai kepadamu, dan Kau tidak tahan melakukan pekerjaan yang supranatural atas hidup kami. Karena dilihatnya dalam hidup kami ada Kristus yang tercetak. Dan biarlah hari demi hari ada banyak kematian daging, kami mempersembahkan bau harum kepadamu yang menyengat hidung-Mu, Tuhan, dan perkenanan kedaulatan Tuhan. Hidup kami berubah, kami memiliki kebiasaan yang baru. Kami berdoa merenungkan firman, kami memperkatakan firman, kami menghidupi firman, karena pekerjaan roh dan firman yang mengubah hidup kami. Kami mau pastikan Tuhan, kalau kami dengar firman itu tidak menjadi wacana, itu tidak menjadi berita biasa, tapi kami mau pastikan itu termanifestasi dalam hidup kami, menjadi daging dalam hidup kami, tercetak dalam hidup kami, sehingga hidup kami mengalami perubahan. Karena Engkau rindu kami menjadi surat Kristus yang dibaca semua orang. Tetangga kami membaca kami, itu anak kami membaca kami, istri kami, suami kami, mertua kami, keluarga besar. Mereka lihat Kristus, mereka tahu cerita tentang Kristus dalam hidup kami. Tuhan, itu cara yang tidak populer, bahkan bodoh menurut dunia, tapi kami mengambil keputusan untuk mengikuti jejak kaki-Mu.
Engkau yang terus menerus hidup dalam kematian daging sampai naik di kayu salib, dan Allah memuliakan dan meninggikan Engkau di atas segala nama. Tidak ada kesuksesan kemuliaan tanpa kematian daging. Kami mau menyerahkan hak kami Tuhan kepadamu. Hari ini bersama-sama kami mau lempar kepadamu hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk dipercaya, hak untuk diakui Tuhan, hak untuk dilayani. Kami mau serahkan. Itulah yang menghalangi kami Tuhan untuk mengalami hal-hal yang supranatural. Kami mau berikan semuanya kepadamu. Kami bersedia untuk dihina Tuhan. Kami bersedia untuk tidak dihormati. Kami bersedia untuk tidak diakui. Kami bersedia untuk direndahkan Tuhan. Kami tetap mengampuni. Kami tetap mengasihi. Kami penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Semakin kami mati dari ambisi, dari segala ekspektasi kami, tapi kami hidup di dalam kematian daging, dalam firman. Tuhan ajar di dalam kehidupan sehari-hari kami tidak gampang bereaksi Tuhan. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, kami tidak bereaksi. Hidup kami dikendalikan dengan semua yang ada di depan kami. Tapi kami ajar memiliki respon yang benar. Karena logika kami dipenuhi dengan hal-hal yang ilahi. Kami percaya Tuhan, hidup umat-Mu di tempat ini akan menjadi surat Kristus di mana-mana. Orang akan berbondong-bondong datang ke rumah-Mu. Karena Kristus dihadirkan di mana-mana lewat hidup kami. Kalau kami keras kepala, kami tidak mau diatur. Oh, paksa kami Tuhan, remukkan kami, hancurkan kami, dapati kami sampai lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Karena itulah kerinduan Engkau, sehingga tidak ada halangan untuk Engkau menyampaikan banyak hal kepada kami. Terima kasih, karena yang sering menghalang itu adalah kedagingan kami. Buat kami available, tersedia buat Tuhan. Terima kasih di pesan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, jadikan kami surat Kristus, indah, mulia di hadapan Tuhan. Kau pandang indah, Kau pandang mulia. Karena kami tahu semua orang menanti-nantikan itu dalam hidup kami. The Son of God dinyatakan. Mereka melihat kehidupan ilahi, apapun, even agamanya apapun. Karena mereka ada God factor dalam hidup mereka. Butuh Tuhan. Dan itu didapati kalau kami menjadi surat Kristus. Mereka akan tertarik dengan kehidupan Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudaraku, Bapak Ibu. Percayalah bahwa Engkau sanggup menjadi surat Kristus. Karena Tuhan menganugerahkan janji-janji yang berharga untuk Engkau ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Terus buat kebiasaan yang baru dalam hidupmu untuk menghancurkan sin habit, kebiasaan dosa yang terlanjur mencetak engkau. Diubahkan logika manusia dengan logika ilahi. Pekerjaan firman dan roh bekerja kuat dalam setiap saat teduh doa, pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bergerak, Tuhan mencetak firman-Nya dalam hidup kami. Dan percayalah bahwa hidupmu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan Roh Kudus akan menolong kau. Terus Dia akan mengajar engkau. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan, mendidik engkau dalam kebenaran. Sampai firman itu tercetak dan menjadi daging atas hidupmu. Terima kasih Roh Kudus, kami undang engkau yang terus mencetak ulang hidup kami, yang berikan hidup kami, selidiki hati jiwa kami. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akurat, terus hancurkan, luruskan sesuai dengan firman Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Percayalah bahwa kematian daging itu yang membuat bau harum dalam hidupmu sampai kepada Bapa. Terimalah hal-hal yang ajaib, kedaulatan Tuhan supranatural yang terus mengikuti engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.